Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sahabat percikan iman, pagi ini kita akan membahas sejumlah masalah, sejumlah pertanyaan yang akan kita bedah dari perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Pak Aam, kru, tim, dan seluruh jamaah selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Pak Aam, tetangga saya gemar sekali berkaraoke dengan suara speaker menyerupai hajatan dan kadang tidak mengenal waktu selama berjam-jam. Tetangga tidak ada yang berani menegur karena pasutri tersebut sudah pensiun dan dianggap tokoh. Para tetangga hanya bicara di belakang. Apakah kesabaran kami, para tetangga, mendapat ridho Allah? Bagaimana dengan bicara di belakang? Apakah akan mengurangi nilai kesabaran kami? Saudara-saudaraku tercinta, ya, tentu saja kita harus berusaha menyelesaikan masalah dengan baik. Pertama, saya kasih catatan dulu kepada yang merasa dianggap tokoh. Nah, ya, kan ada orang yang ditokohkan di masyarakat. Ya, tentu saja harus memberikan keteladanan yang bagus. Kalau hobi karaoke, ya silahkan saja. Tapi kalau kemudian berjam-jam, suaranya sampai keluar rumah, ya, seperti ada hajatan, itu mengganggu tetangga, berarti kan ketokohannya itu perlu dipertanyakan. Dah tokoh mah tidak begitu atuh. Nah, jadi dengan demikian harus ada di antara tetangga yang berani. Mau tidak mau, ada yang harus berani bicara. Kalau itu ternyata mengganggu tetangga, mengganggu lingkungan. Ya sekali-kali ada hajatan, ya tetangga bisa terima kan gitu. Tapi kalau hampir tiap hari karaokean seperti hajatan, nah kan ini sebenarnya sesuatu yang perlu diluruskan. Kalau tetangga itu pada diam, itu bukan sabar, itu pengecut, ya. Jadi gini, kalau ada sebuah kemaksiatan, sebuah kemadorotan dibiarkan, itu bukan sabar, tapi pengecut. Apalagi kemudian di belakang pada ngomongin, si bapak, ya Allah, saya tetangganya, pokoknya hampir tiap hari karaokean, sampai suaranya itu kayak hajatan gitu. Ngomong ke satu tetangga, ngomong ke tetangga lain, itu kan jadi gibah. Jadi gibah. Dan kita tahu tidak boleh, haram hukumnya gibah. Tapi kalau ada yang berani ngomong baik-baik, ya gitu, maka itu namanya jadi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi saran saya adalah harus ada yang berani bicara, atau cari orang yang kira-kira dia segani, atau ada perwakilan atas nama masyarakat di situ. Kalaupun dia dibilang tokoh, masa tokoh kayak begitu, ya. Nah, jadi kepada siapapun yang merasa ditokohkan oleh masyarakat, justru kita harus memberikan keteladanan yang bagus, bukan kayak begini. Masa tokoh bikin onar, ya, karaokean sampai berjam-jam, suaranya seperti hajatan, hampir tiap hari. Masa tokoh kayak begini? Tokoh mah dia yang mengayomi, walaupun dia bukan ketua RT, bukan ketua RW, tapi dia mengayomi masyarakat. Minimal
tidak bikin onar terhadap masyarakat. Minimal ya memberikan contoh yang bagus. Jadi yang ibu dan tetangga rasakan, diam Anda itu bukan sabar, tapi ketidakmampuan. Ya. Atau bahasa kasarnya, ada agak kasar nih, jiwa pengecut. Ya. Jiwa di mana Anda tidak berani untuk menegur sebuah keburukan. Anda ngobrollah dengan masyarakat di situ. Ya, baik-baik bicara gitu. Itu jangan sampai malah jadi gibah, jangan sampai jadi gosip. Mendingan ngomong langsung supaya jadi amar ma'ruf dan nahi munkar, ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mau tanya, ada yang bilang jika setelah hubungan suami istri dalam keadaan masih junub tidak boleh minum dulu. Lalu apa benar kalau makan atau minum dalam keadaan junub bisa menyebabkan fakir? Ya. Ini statement yang mengandung unsur mitos alias tidak benar. Kalau Anda habis hubungan intim, mau makan, mau minum, mau tidur, terserah. Kenapa? Karena mandi itu bukan untuk makan. Mandi itu ya untuk sholat. Wa in kuntum junuban fattoharu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Bila kamu junub, kamu bersuci. Untuk apa? Untuk sholat. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan kejadian kata istri Nabi, Nabi sahur dalam keadaan junub. Setelah itu beliau baru mandi besar. Jadi kalau kita di bulan Ramadan nih, malam melakukan hubungan intim, ya, sahur, kita belum mandi, nggak apa-apa. Karena mandi itu, wa in kuntum junuban fattoharu. Kamu bersuci itu untuk sholat. Ya, untuk sholat. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa catatan. Kapan kita harus mandi besar? Satu, tentu saja setelah hubungan intim. Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Bila suami istri melakukan hubungan, maka wajabal ghuslu. Wajib baginya mandi. Ya. Wajib mandinya mandi. Berarti mandi wajib itu satu ketika hubungan intim. Untuk apa? Untuk sholat. Yang kedua, ya, kita wajib mandi itu, terutama ibu-ibu tentu saja, selesai berhenti haid atau nifas. Fa'idha akbalatil haid, fa'idha akbalatil haidatu, fada'is salat, wa idha adbarat, faghsili ankiddama wasalli, kata Nabi dalam Sahih Bukhari. Bila wanita itu mens atau nifas, akbalatil haidatu, datang waktu haid, fada'is salat, tinggalkan salat, wa idza adbarat, bila beda mensnya selesai, faghsili ankiddam, bersihkan darah dengan mandi. Faghsili, mandi, wasalli, baru setelah itu salat. Jadi mandi besar itu untuk salat. Nah, kemudian kita dianjurkan mandi besar juga adalah ketika masuk Islam. Annahu aslama, Qais bin Asim itu masuk Islam. Fa'amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyagtasila bima'in wasidrin. Ada seorang sahabat namanya Qais bin Asim. Dia masuk Islam. Setelah syahadat, Nabi menyuruhnya untuk mandi besar. Kenapa Nabi menyuruh mandi besar? Bisi dia punya hadas-hadas besar sebelum masuk Islam. Dia mungkin pernah hubungan intim belum mandi besar. Maka kata Nabi, amaron Nabi SAW, ayyagatasila. Nabi nyuruh Qais bin Asim itu untuk mandi besar. Jadi
Ini wajib ya, yang wajib. Kalau mandi besar untuk Jumatan itu sunnah. Mandi besar untuk ihram itu sunnah. Mandi besar mau datang ke lapangan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah. Yang saya ceritakan di sini mandi wajib. Satu, apabila melakukan hubungan intim. Yang kedua, bila berhenti haid atau nifas. Yang ketiga, bila masuk Islam. Nah ini wajib mandi untuk sholat. Untuk sholat. Jadi kalau ada yang bilang habis hubungan intim nggak boleh makan, nggak boleh minum, itu mitos. Itu tidak berdasar. Ada juga seorang ibu di pengajian bertanya, Ustadz, boleh nggak saya ngantar anak ke sekolah, nyiapin sarapan, ya, terus ke minimarket. Saya habis subuh hubungan, tapi belum mandi besar. Jadi saya melakukan aktivitas-aktivitas rutin. Saya bilang, ya nggak apa-apa, kan mandi besar mah untuk sholat. Nah begitu datang waktu duhur, dia harus mandi besar. Karena Nabi mengatakan, wa in kuntum junuban fattoharu. Fattoharu itu apabila kita mau sholat. Ya, jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga serta jamaah percikan iman bahagia, selamat dunia akhirat. Izin bertanya, bagaimana sikap kita jika kita memberi sesuatu pada saudara yang membutuhkan dengan niat menolong, tapi pemberian itu dihina, seolah-olah dia tidak suka, tidak perlu. Kata orang Sunda mah dipoyok bari jeung dilebok, ya. Maksudnya dihinakan tapi tetap diterima gitu loh. Kalau dikasih makanan, apa makanan kayak gini, tapi dia dimakan. Memang saudara saya itu karakternya seperti itu. Harus bagaimana Ustadz? Ya, pertama ya, kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan kan, kita muhasabah saja. Bisi ada cara kita yang kurang bagus, ya. Muhasabah. Jadi kalau kita diperlakukan buruk sama orang, pertama muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini rumus, teman-teman sekalian. Rumus. Kalau kita diperlakukan buruk sama orang, introspeksi. Bisi memang ada cara kita yang salah, mungkin cara memberikan salah, ya. Tapi kalau kita udah renungkan, saya tetap memuliakan dia, saya memberikannya juga diam-diam, tidak diposting di IG, tidak ngomong sana-sini, saya tetap menjaga kehormatannya. Nah, ibu sudah lakukan itu, ya. Nah, artinya clear, jelas bahwa setelah muhasabah, ibu tidak menyakiti dia. Ibu benar-benar menolong saudara yang perlu. Tapi saudara Anda teh suka minta tolong, tapi kalau ditolong ngomongnya nggak enak. Tapi pertolongan Anda itu diambil gitu loh, ya. Nah, introspeksi. Yang kedua, maafkan. Memang ini tidak mudah. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum. Doakan. Maafkan gitu. Ya udahlah. Dan memang dia mah tabiatnya gitu. Jadi kita memahami supaya hati kita nggak sakit. Emang tabiatnya begitu. Dia mah suka minta tolong, tapi sekalinya ditolong ngomongnya jelek. Tapi pemberian kita diambil sama dia. Ya udah, maafkan saja. Fa'fu anhum, maafkan. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan. Jadi doakan. Kebayang nggak sama Anda? Kalau orang buruk sama Anda itu, satu, introspeksi diri. Anda bantu dia, tapi dia ngomongnya nyelekit, ya udah introspeksi. Bisi cara menyampaikan kita tidak bagus. Setelah introspeksi dan alhamdulillah kita baik-baik saja, cara menyampaikannya santun, baik, hormat,
Nah, ternyata dia begitu, maafkan saja. Terus apa? Doakan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan dan doakan. Nah, yang keempat adalah balas dengan kebaikan. Nah, ini kalau ingin jadi ahli surga, Anda bisa lihat di surat Ar-Ra'd, ciri ahli surga itu walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang yang selalu sabar dengan mengharap ridho Allah. Ya, Anda kudu sabar ngadepin orang kayak begini. Kudu sabar. Tidak perlu perbuatan buruk dibalas dengan buruk, ya. Wa aqamus shalat. Tetap doa kepada Allah dalam salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Tetap menafkahkan harta kita, membantu orang lain. Mau sembunyi-sembunyi boleh, mau terang-terangan boleh. Yang penting niat kita mah ikhlas. Nah, ada kalimat penting. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, ini kalimat yang sangat mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Menolak keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbaddar. Bagi mereka itulah tempat kembali yang baik. Apa? Ayat 23-nya jannatu adnin. Mereka masuk ke dalam surga Aden. Jadi saudara-saudaraku tercinta, memang dalam kehidupan sosial itu kita akan bertemu dengan orang yang macam-macam. Ada orang yang kita baik, dia lebih baik lagi. Ya. Dia minta tolong, kita tolong, dia jadi sangat baik. Ada yang begitu. Itu orang yang tahu diri, ditolong, terus dia berterima kasih. Karena dalam Islam itu kita harus selalu berterima kasih atas segala pemberian apapun, sekecil apa pemberian itu. Kata Nabi, kalau kamu diberi kebaikan, balaslah dengan kebaikan yang sama, syukur-syukur kamu membalas dengan kebaikan yang lebih. Bila kamu tidak bisa membalasnya, minimal mendoakannya. Kan akhlak seorang muslimah begitu. Tapi faktanya kan ada. Orang-orang yang dia butuh sama kita, begitu dibantuin, ya dibantuin, malah ngomongnya nyelekit. Ngebantuan sekio, gitu. Tapi diambil sama dia. Ngomong ke saudara-saudara, si itu mah pelit. Saya teh kalau minta bantuan teh cuma segini. Nah, ya udah, Anda maafkan, ya gitu. Terus doakan, mudah-mudahan hatinya lurus, bersih. Lalu balas keburukan dia dengan kebaikan. Memang ini teh susah, teman-teman sekalian. Susah. Tapi balasannya itu loh. Ulaika lahum uqbaddar. Bagi mereka itu tempat kembali yang baik. Apa tempat kembali yang baik? Dia Ar-Ra'd ayat 22, ayat 23-nya jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Nah, jadi rumusnya kudu sabar. Makanya di surat Ar-Ra'd ini ada kalimat walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang yang sabar mengharap keridhaan Allah. Jadi kita dalam segala sesuatu ya mengharap keridhaan Allah saja. Kalau yang kita cari ridho Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau kita mencari ridho manusia, kadang manusia itu nggak tahu diri kan gitu. Itu manusia itu macam-macam, Bapak Ibu sahabat percikan iman. Ada yang tahu rasa terima kasih, ada yang tak tahu diri. Makanya walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang yang sabar, dia hanya mencari ridho Allah. Makanya dalam hidup mah itu sajalah, cari ridho Allah. Orang mau ngomong apa, mau komen apa, kalau Anda yakin Allah ridho, ya lakukan saja. Lakukan saja. Karena kalau kita berbuat baik, hanya orang-orang yang hatinya busuk, yang tidak suka dengan kebaikan. Itu, jadi ciri apakah orang itu baik atau tidak, ya lihat. Orang-orang yang hatinya busuk, sebaik apapun, tetap di mata dia mah busuk. Nah gitu kan. Ya, jadi sebaik apapun,
Kalau orang itu hatinya busuk, ya tetap aja busuk. Makanya tidak perlu meyakinkan orang. Gitu. Tidak perlu meyakinkan orang yang hatinya busuk. Dan diyakinkan juga tetap busuk gitu. Nah itu. Nah jadi kembali ke pertanyaan Anda, ya sudahlah. Menurut saya mah Anda tinggal terima, doakan, maafkan, ya. Balas buruk dengan baik gitu. Itu akan membuat kita ini merasa nikmat gitu dalam kesolehan. Ingat, sebaik apapun kita, pasti ada orang yang nggak suka. So, Anda jadi orang baik gitu, Anda pikir semua orang suka? Ada yang nggak suka sama Anda. Itu mah sudah sunatullah. Ya. Ayo mobil mahal pisan, ya. Ada banyak yang suka, tapi ada juga yang mencibir. Mobil mahal bentuk kayak begitu, gitu. Itu teh barang, ya kan? Barang. Apalagi kepribadian. Eta tas seberapa? 600 juta. Ya Allah, tas kayak gitu. Nah, kan gitu. Tapi bagi yang punya uang dan membelinya, dia merasa bangga dengan tas itu. Tapi ada juga kan yang mencibir. Jadi maksud saya, dalam hidup mah begitu. Jangan Anda kira perbuatan baik Anda itu akan selalu dapat nilai A. Bisa saja nilainya tidak lulus begitu, ya. Jadi gimana? Balik ke persoalan yang saya tadi bilang. Apa? Perbaiki diri, maafkan, ya. Doakan, balas yang buruk dengan baik, ya. Oke, itu yang bisa saya jawab. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku tercinta, sekarang kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz sekeluarga sehat walafiat husnul khotimah. Amin, amin. Ustadz mau bertanya, bagaimana cara menghadapi ujian yang terus-menerus? Ujian yang terus-menerus, ya. Tahu nggak kalau kita diuji terus-menerus, yang harus dilakukan apa? Pertama, introspeksi. Karena Anda perlu bedakan ada ujian, ada musibah. Itu beda. Jangan-jangan itu bukan ujian, tapi musibah. Apa bedanya musibah dan ujian? Kalau musibah itu terjadi, wama asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan perbuatanmu sendiri. Jadi teman-teman, sahabat, kalau kita selalu terkena sesuatu yang tidak menyenangkan, introspeksi, benar nggak musibah? Bener nggak ujian? Orang suka bilang ujian. Ada orang yang ketemu saya, Ustadz, mohon doa, saya lagi diuji. Kenapa Pak? Saya kanker paru-paru. Ternyata Bapak itu merokoknya sejak SMP. Sejak SMP merokok. Sekarang dia kena kanker paru-paru. Menurut Anda ini ujian apa musibah? Menurut Anda coba. Ya. Ini bukan ujian, ini musibah. Fabima kasabat aidikum, itu karena kelakuan kamu, gitu. Ya, kelakuan kita. Kita bawa mobil, ugal-ugalan, celaka. Jangan bilang ujian. Aduh, saya diuji oleh Allah, kecelakaan. Bukan ujian itu musibah. Kenapa? Anda bawa mobilnya ugal-ugalan. Jadi kalau Anda ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, ditipu lagi, jangan bilang ujian. Boleh jadi itu karena kelalaian kita. Ada teman saya yang, aduh Pak Am, saya diuji nih. Kenapa? Saya tertipu dengan investasi bodong. Ya, investasi kalau nyimpen duit sekian ratus juta, tiap bulan 10 juta gitu. Saya bilang, saya punya sedikit bisnis. Kalau ada orang yang mengatakan per bulan 10% bersih, saya nggak percaya.
Orang bisnis itu 10% tuh penghasilan kotor. Belum lagi kita harus bayar karyawan. Belum lagi kita harus bayar sewa kantor. Wah, jadi kalau dapat 5% aja, udah bagus itu. Iya, tiba-tiba menjanjikan 10%. Bodoh kita. Kita bodoh. Ya, kenapa? Kok percaya gitu loh? Nah, jadi boleh jadi Anda kena investasi bodong itu ya bukan ujian, etama kebodohan kita. We. Kita terlalu tergiur dengan angka-angka keuntungan dan kalimat gini, ini mah syariat. Nah, kan sekarang lagi musim nih. Ini syar'i. Berarti Anda juga nggak ngerti syar'i itu yang kayak apa. Pokoknya yang Anda lihat untungnya we. So, Bapak nyimpen uang di bank per bulan berapa? Bapak nyimpen duit 100 juta. Per bulan berapa coba? Kalau di bank, bagi hasil dari bank syariah berapa? So, simpen 100 juta di saya. Saya kasih Anda 10 juta per bulan. Nah, Anda ikut ya, bulan pertama dapat 10 juta, bulan kedua 10 juta, bulan ketiga rada terlambat, bulan keempat lebih terlambat lagi, bulan kelima udah aja, nggak ada keuntungan lagi. Nah, itu saya ingin tanya, ujian apa musibah menurut Anda? Itu musibah karena kebodohan kita. Kita tergiur dengan angka-angka yang angka-angka yang membuat kita, gede juga ya, bener juga ya. Kalau saya nyimpen di bank syariat, paling bagi hasilnya segini. Kalau di dia kan segini. Nah, jadi Anda tertipu. Jadi teman-teman, Anda yang tertipu oleh investasi, ya, itu sebenarnya bukan ujian, itu mah kebodohan Anda gitu. Karena keteledoran Anda. Ya, karena Fabima kasabat aidikum, itu karena kelakuan kamu. Nah, jadi Anda kan bertanya, kenapa Ustadz saya diuji terus? Jangan dulu ngomong diuji, coba tanya. Jangan-jangan itu bukan ujian, itu musibah. Musibah itu apa? Suatu yang terjadi, keburukan yang terjadi karena keteledoran kita. Gitu, ya. Keteledoran kita. Aduh, Kang, saya diuji ku Allah. Kenapa? DO saya DO. Jadi dia kuliahnya DO, terus bilang ujian. Saya bilang bukan ujian itu. Kalau itu mah musibah. Kenapa? Kamu nggak bisa manage waktu. Betapa banyak orang yang kuliah lagi dan bisa selesai karena kemampuan dalam memanage waktu. Jadi kalau ada orang kuliahnya DO, itu bukan ujian. Itu musibah. Yakin ada sebuah keteledoran dari kita. Nah, lalu kalau ujian bagaimana? Kalau ujian itu nggak ada keteledoran kita. Ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan mengujimu. Nah, terus kalau ujian mah bisa dirasa enak, bisa dirasa tidak enak. Dan ujian mah itu hak prerogatif Allah. Memang manusia itu ketika diuji ada dua. Ada yang tidak menerima, ada yang tidak menerima. Kenapa saya diberi ini? Kayak begini deh, untuk membedakan ujian dan musibah. Anda gaya hidup sehat, nggak pernah merokok, rajin olahraga, pokoknya pola hidup Anda teh sehat. Tapi Anda kena kanker paru-paru. Itu namanya apa? Ujian. Tapi kalau teman Anda yang kena kanker paru-paru itu karena ngerokok, itu mah musibah. Jadi dua-duanya kena kanker paru-paru. Yang satu mah musibah karena memang pola hidupnya yang buruk. Ya. Dia dari SMP udah ngerokok atuh. Usia 40 kena kanker paru-paru. Itu musibah. Kalau ada yang satu lagi, dia nggak pernah merokok, pola hidup juga sehat, tempat pekerjaannya juga bukan tempat yang beresiko untuk kanker paru-paru, tapi kena kanker paru-paru. Apa ini? Ujian. Gitu. Jadi kalau ujian mah tidak ada saham kita, tidak ada kelakuan kita di situ. Anda bawa mobil, Anda benar bawa mobil tuh, ya. Tapi orang ugal-ugalan sampai celaka, menimpa Anda juga. Dia celaka, ugal-ugalan. Padahal Anda bawa mobil udah benar. Mobilnya juga standar keselamatannya udah bagus. Tapi Anda celaka. Nah, itu ujian. Jadi kalau ujian itu suatu yang
Allah berikan untuk menyeleksi. Ya. Jadi ingat teman-teman sekalian, kalau kita diuji itu sebenarnya kita mau diseleksi oleh Allah. Ya layaknya kita sekolah lah. Kalau sekolah itu tidak ada ujian, ya gimana ada penyeleksian, peningkatan. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Jadi Allah menguji itu agar diketahui agar tersaring, terseleksi siapa orang-orang yang sebenarnya sabar di antaramu. Jadi artinya kalau kita ini ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan dulu bilang ujian, introspeksi, bisi itu teh musibah. Kalau musibah itu apa? Suatu keburukan yang terjadi karena keteledoran kita. Kalau ujian, nggak ada keteledoran kita. Nah, di Quran dikatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Anak dan harta itu bisa jadi ujian. Ada orang yang usahanya benar, ikhtiarnya benar, tapi rezekinya seret, ujian. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah kerja, ya, kerja asal-asalan, akhirnya dia dipecat oleh perusahaan, itu musibah. Gitu. Kalau ada orang yang bekerja di satu perusahaan, benar kerjanya, tapi perusahaannya kolaps, akhirnya dia di PHK. Nah, itu ujian. Ya. Tapi kalau ada orang yang kerja asal-asalan sampai dia diberi peringatan 1, 2, 3 bahkan dipecat, nah itu musibah gitu. Nah, ujian kalau kena pada diri kita untuk proses penyeleksian. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Untuk terseleksi siapa di antara mereka yang sabar. Kemudian ujian itu sebenarnya penggugur dosa, ya, penggugur dosa. Ma yusibul muslima min nasobin, wala wasobin, wala hammin, wala huznin, wala adhan, wala ghammin, kata Nabi. Setiap muslim yang ditimpa penyakit, nah penyakit, capek, lelah gitu, lelah mencari nafkah, ya, lelah ngurus anak, pokoknya dikasih kelelahan, kekhawatiran, kesedihan, ya. Bahkan tertusuk duri, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ujian itu 1, untuk menyeleksi. 2, untuk menggugur dosa-dosa kita. Ya. Nah, yang ketiga, ujian itu Allah berikan supaya kita naik level. Naik level. Untuk dapat penghargaan yang lebih. Ya tentu saja, Anda yang sekolahnya sampai S3, berarti kan dia sudah melewati ujian-ujian. S1, ujian. Sekolah S2 lebih berat dari S1. S3 lebih berat lagi ujiannya dari S2. Naik level. Nah, jadi kalau Anda bilang, Ustadz, kenapa ya saya banyak diuji. Ya, Anda introspeksi. Bisi itu teh bukan ujian, tapi musibah. Makanya, kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya Allah, sekiranya yang menimpa diri saya ini adalah musibah. Karena keteledoran saya, karena kesalahan saya, beri saya kemampuan untuk memperbaiki diri. Tapi ya Allah, sekiranya yang menimpa diri saya itu ujian darimu. Ya Rob, beri hamba kekuatan untuk menyelesaikannya. Beri hamba kekuatan untuk menyelesaikannya. Dan jadikan ini ya Allah sebagai penggugur bagi kesalahan hamba. Sebagai pengangkat derajat bagi hamba. Jadi, tidak ada yang menimpa kita sesuatu yang buruk. Tidak ada. Asal kita faham ilmunya. Jadi ketika kita ditimpa sesuatu yang menyenangkan, Anda bilang, hadza min fadli Rabbi, ini karunia Tuhan. Seperti Nabi Sulaiman, ya, dia diberi kuasa, diberi ilmu, diberi kedudukan. Beliau katakan, hadza min fadli Rabbi, ini karunia Allah. Ini karunia Allah. Nah, tapi ketika ditimpa kesulitan, ya udah, lapangkan hati, lapangkan dada. Semoga ini merupakan proses seleksi untuk kita.
Semoga ini merupakan proses penggugur bagi kesalahan kita. Dan ini semoga menjadi pengangkat derajat. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu hebat. Seluruh yang menimpanya jadi kebaikan. In asobathu sarra'u syakara. Kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan, dia syukur. Wa in asobathu dharra'u sabara. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia sabar. Kata Nabi, apa yang buruk bagi seorang yang beriman? Semuanya baik. Ya. Nah, itu jawaban saya. Kalau Anda merasa kok diuji terus, ya udah. Jawaban-jawabannya, renungan-renungannya tadi sudah saya sampaikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana pandangan Islam tentang umroh pakai dana talangan yang ramai akhir-akhir ini? Ya, prinsipnya umroh, haji, kurban, itu kan prinsip utamanya adalah istitoah, mampu. Nah, mampu ini bisa memang uangnya ada di tangan kita. Ya. Mampu itu bisa juga kita punya aset, tapi aset itu belum terjual. Nah, itu mampu juga. Nah, misalnya Anda mendapatkan dana talangan. Tidak mungkin lembaga itu memberikan dana talangan kalau Anda tidak dinilai tidak layak untuk membayarnya. Berarti Anda mampu. Tetapi kemampuan Anda itu delay gitu ya. Kalau saya ngumpulin uang untuk umroh 30 juta, wah suka kepake terus nih. Akhirnya ada dana talangan. Dengan begitu, tiap bulan konsisten ya, gaji Anda dipotong sejuta. Jadi sebenarnya lembaga yang memberikan dana talangan itu pasti akan mengevaluasi, akan menganalisa apakah Anda ini layak orang yang mendapat dana talangan. Kalau layak, mereka bantu. Kalau tidak layak, nggak akan. Jadi dengan demikian, sebenarnya orang berumroh dengan dana talangan itu, dia kategorinya mampu. Mampu apa? Mampu membayarnya. Ya, tapi uangnya dipercepat, diberikan dulu semuanya, lalu nanti dicicil penyelesaiannya. Jadi apa? Mampu nggak? Mampu itu. Walaupun memang ya, mampu itu levelnya beda-beda. Ada yang mampu dalam arti dia pulang umroh udah nggak usah ada kewajiban apa-apa, selesai. Nah ini yang paling bagus. Jadi yang paling bagus itu umroh, ya, haji, ya ketika pulang tuh ya udah selesai urusan, gitu. Itu yang paling bagus. Itu istitoah yang sejatinya itu, gitu. Tapi kalau yang pulang masih nyicil ya itu mampu juga, tapi mampu yang delay, yang tertunda begitu, ya. Nah, yang tidak boleh nih. Anda pinjam sana, pinjam sini sampai hidup Anda madorot. Alasannya untuk umroh, alasannya untuk haji, alasannya untuk kurban, itu nggak boleh. Saya mau umroh, pinjam ke saudara, ke teman. Bari sumber penghasilan saya tidak memungkinkan untuk membayar itu semua. Nah ini haram kita lakukan. Kenapa? Karena kita memodorotkan diri kita. Kita menjadi jebak dalam hutang yang tidak bisa kita bayar. Jadi dalam Islam itu berhutang boleh. Sangat-sangat boleh. Ya. Nah, berhutang untuk umroh, haji, boleh. Tapi jangan sampai itu menjadi madorot untuk kita, untuk keluarga kita. Itu aja rumusnya, ya. Rumusnya itu. Silakan Anda evaluasi. Kalaupun Anda mau dana talangan, coba. Madorot nggak? Nah, gitu. Kalau tidak madorot, ya nggak masalah. Kalau madorot, ya jangan. Jangankan untuk umroh atau haji. Untuk kurban aja. Pinjem. Kalau jadi madorot, ya jangan. Gitu loh. Nah, dan kita dalam Islam itu disuruh untuk selalu punya skala prioritas. Kalau uang kita cukupnya untuk
ngebiayain anak sekolah, ya sekolah aja. Sok-sok kamu sekolah lah. Ayah, ibu katanya mau umroh, engkau yang mun aya rezeki deui. Ini butuh biaya sekolah. Sekolah dulu gitu, ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya Islam itu agama yang realistis, yang mudah dicerna dan bisa diamalkan dan tidak aneh-aneh gitu ya, gitu. Yang kadang bikin aneh dan capek itu pendapat gitu. Bapak Ibu saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa kita bahas dari sejumlah pertanyaan. Demikian saudara-saudaraku tercinta, semoga Allah menolong dan menguatkan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.